tinggal Anda untuk ditanami sayur dan tanaman obat-obatan, serta piara unggas maupun ikan yang bermanfaat untuk peningkatan gizi keluarga. Lingkungan asri banyak manfaatnya, gizi keluarga pun tetap terjaga. Pesan ini disampaikan oleh Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur SHMM, melalui Dinas Kominfo Kabupaten Kota Waringin Timur. Anda sedang mendengarkan 91,2 MHz Bas FM Sampit. Baik, sebenarnya pendengar, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Basmania ya? Kesempatan pagi hari ini kita masih bersama 91,2 MHz dan kami pancarluaskan dari Jalan Yamarsa Trate 5 jalur 1 nomor 18B sampai. Baik pendengar sekalian, pada kesempatan pagi hari ini seperti apa yang kami sampaikan beberapa hari yang lalu bahwasanya Basmania kesempatan pagi hari ini kerjasama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Kota Waringin Timur akan mengadakan talkshow, dan pada pagi hari ini dari Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur sudah hadir di studio Basmania, dan pendengar sekalian tentunya sudah tidak sabar lagi menunggu beberapa saat dari pagi tadi ya apa yang kami sampaikan. Yang tadi sudah jam 9 karena ada sedikit menunggu sehingga kita tidak jadi masalah. Yang penting pada kesempatan pagi ini pendengar sekalian sudah setia dengan apa yang dinanti-nantikan. Baik pendengar sekalian, terima kasih. Selamat pagi. Kejaksaan Negeri Sampit ya sudah hadir di studio, dan kebetulan pada pagi hari ini yang hadir sudah tidak asing lagi di pendengar sekalian, Ibu Ari saya karena sudah tidak asing. Nanti sebentar lagi Mbah Dharma akan sapa. Baik pendengar sekalian, terima kasih. Selamat pagi untuk rekan-rekan yang sudah bersama Basmania. Langsung saja talkshow pada kesempatan pagi hari ini Basmania kerjasama dengan Dinas Kominfo akan menghadir pada masyarakat semuanya. Dan bagaimana nanti dari pihak kejaksaan yang selama ini sudah tidak asing lagi suaranya Bu Ari, jaksa menyapa masyarakat. Namun pada kesempatan pagi hari ini momennya lain. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kasto, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Pagi hari ini sehat nih. Ya. Oke, gimana untuk Bu Ari? Alhamdulillah ya Pak ya, kita bisa ketemu lagi selain sebelumnya kita ada melakukan program jasa menyapa ya Pak ya. Karena memang Kejaksaan Negeri Kotim ini selain ada program jasa masuk sekolah juga ada jasa menyapa yang mungkin sebelum-sebelumnya udah didengar para pendengar setia Radio Bas FM ya Pak ya. Kemarin ya. Beberapa saat itu ya kan. Tapi mungkin momennya ini berbeda ya Pak ya saat ini. Nah, tapi pada prinsipnya yang ada kaitannya. Saya masih ingat itu ya. Iya benar Pak. Nah mungkin ini hal yang berbeda karena kami di sini dari Kejaksaan Negeri Kotim diundang oleh Dinas Kominfo Kabupaten Kotim sebagai narasumber, dan ini memang baru pertama kali pengalaman dari kami Kejaksaan Negeri Kotim bisa berkolaborasi Pak. Amin, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kolaborasi ini berjalan terus-menerus ya kan. Sehingga masyarakat akan lebih tahu fungsi daripada kejaksaan jaksa itu gitu. Ya, benar, benar. Monggo Bu Ari, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini pendengar mungkin sudah tidak sabar lagi mendengarkan suara Bu Ari yang ada kaitannya dengan hukum jelas yang ini. Benar Pak. Ya. Selamat pagi para pendengar setia Radio Bas FM. Di sini saya selaku dari tim Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur. Saya di sini juga nggak sendiri, saya bersama tim. Ada dua teman saya, nanti juga akan saya perkenalkan. Mungkin tak kenal maka tak sayang, Pak ya. Betul. Mungkin saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ari Kusumawati. Saya bekerja di
Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur sebagai jaksa fungsional di bidang intelijen. Nah, saya juga ada membawa teman-teman saya di sini yang masih single Pak. Waduh, iya. Ini yang pendengar. cowok Pak. Ya, mungkin para pendengar yang cewek-cewek mungkin ya masih bisa lah ya Pak. Bisa Mungkin ada dicatat. kesempatan ya Pak ya. Iya. Nah, ini saya perkenalkan satu persatu. Monggo diperkenalkan. Silahkan monggo Mas Jaksa yang masih muda. Ya, selamat pagi para pendengar Sampit. Saya Rosiana Ganata, Kasubsi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur. Berarti satu ruangan dengan Ibu Ari Kusuma ya. Iya. Ya, benar. Nah, selanjutnya ada lagi. Monggo. Ada dua gitu. Luar biasa. Masih single semua pendengar. Selamat pagi pendengar Bas FM. Saya Johannes Eko dari Kejaksaan Negeri Kotim, Kasubsi di bagian pidana umum. Wah, ini lengkap ya. Iya, lengkap. Ada intelijen, ada pidana umum, nah semuanya ada masalah kasus ya kan. Iya. Jadi saya membawa dua jejak kawan dari Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur yang nantinya mungkin akan menjelaskan tema pada hari ini. Kita akan mengusung mengenai mungkin pengenalan kejaksaan terlebih dahulu Pak, karena mungkin dari masyarakat ada yang kurang paham terkait dengan tugas fungsi kejaksaan ya Pak ya. Terus yang kedua, kita juga akan menjelaskan mengenai restoratif justice Pak, yang ini sedang digaungkan oleh Jaksa Agung. Ya, itu sih Pak. Dan mungkin langsung kita mulai aja ya Pak ya. Oke, kita dengarkan sama-sama. Ya, pertama kali ini akan kita dengarkan pengenalan tentang kejaksaan itu apa, tugas fungsinya, dan mohon untuk disimak baik-baik. Terima kasih. Tahukah Anda bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum? Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1. Ini berarti setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum, sekaligus memiliki kewajiban untuk menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di negara kita memberikan gambaran bahwa supremasi hukum belum mencapai. Untuk itu, setiap warga negara Indonesia harus melek hukum. Dengan mengenal hukum, kita tahu apa saja hak dan kewajiban kita dalam hukum, sehingga kita bisa menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Bagaimana jalannya proses hukum di Indonesia? Bicara proses hukum, kita akan berpikir tentang persidangan. Dalam persidangan kasus pidana, ada 5 pihak, yaitu hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, serta saksi-saksi. Masing-masing memiliki peran berbeda. Fokus kita kali ini adalah jaksa, atau sering juga disebut sebagai penuntut umum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Dengan demikian, dalam proses persidangan, jaksa mewakili kita sebagai warga negara untuk memperoleh kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, pelaksanaan putusan hakim, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai penuntut umum, jaksa wajib menyiapkan tuntutan sesuai fakta dan peraturan yang berlaku, sehingga menjadi dasar pertimbangan yang kuat bagi hakim untuk memutus. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus pencurian, korban melapor pada polisi. Polisi akan memeriksa laporan tersebut dan menyerahkan berkas pemeriksaan kepada jaksa. Selanjutnya, jaksa harus memeriksa berkas dari kepolisian sebagai bahan penuntutan. Apabila berkas yang diterima tidak lengkap, maka jaksa mengembalikan kepada polisi untuk dilengkapi. Setelah lengkap, jaksa dapat melakukan penuntutan di persidangan. Proses hukum ini dijalankan untuk memastikan kasus yang disidangkan benar-benar telah melalui proses hukum yang layak sesuai undang-undang. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum
juga dituntut untuk berperan dalam menegakkan supremasi hukum dengan memberikan perlindungan kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kejaksaan Republik Indonesia juga harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan apapun. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kejaksaan membutuhkan dukungan kita semua. Dukungan seperti apa? Mengenali hukum untuk menghindarkan hukuman adalah salah satu dukungan yang bisa kita berikan sebagai bentuk pencegahan kejahatan.